Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi tentang lembaga pegadaian, yang dimana yang terdiri dari saya sendiri Saripah Nur Halimah dan rekan saya Nur Mutmainnah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan poin pertama itu tentang pengertian pegadaian. Yang dimana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Yang dimana barang bergerak di sini yaitu barang yang bisa berpindah-pindah, dan barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang tersebut. Dan seorang yang berutang itu memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dan dapat disimpulkan juga bahwa gadai merupakan proses minjam-meminjam dana oleh seorang kepada lembaga atau kepada sebuah lembaga atau perum pegadaian dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti BPKB motor, mobil, dan lain sebagainya. Dan menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tahun 2008-262, secara umum itu usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu. Gunanya itu untuk memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dan Kasmir juga itu menyimpulkan bahwa usaha gadai adalah usaha gadai itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ciri-ciri menurut Kasmir terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Terus yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga itu barang yang digadaikan dapat untuk kita tembus kembali. Terus poin yang kedua itu tujuan pegadaian, yang dimana tujuan dari pegadaian yang pertama itu dapat untuk kita dapat melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan suatu program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Terus yang kedua itu dapat mencegah timbulnya pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, agar bisa menyediakan dana dengan cara sederhana pada masyarakat luas, terutama itu bagi masyarakat kalangan yang menengah ke bawah, dan untuk dikonsumsi dan diproduksi. Terus poin yang ketiga itu kegiatan usaha pegadaian. Kegiatan usaha perum pegadaian itu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama itu penghimpunan dana, yang dimana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya itu berasal seperti pinjaman jangka pendek dari perbankan, yang dimana jangka pendek itu sebagian besar yaitu misalnya sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Terus yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, atau utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu penerbitan obligasi yang sampai dengan tahun 1994, dan perum pegadaian itu sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Dan penerbitan pertama itu pada tahun 1993 sebesar 25 miliar, dan penerbitan yang kedua itu ada pada tahun 1994 sebesar 25 miliar juga. Dan sehingga dengan sampai dengan tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah sebesar 50 miliar. Terus yang keempat itu modal sendiri, yang dimana modal sendiri yang dimiliki perum pegadaian terdiri dari modal awal, kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar, dan penyertaan modal pemerintah. Laba ditahan, yang dimana laba ditahan di sini adalah merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian berdiri pada masa Hindia Belanda. Terus yang kedua itu penggunaan dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian, di antaranya adalah
yaitu uang kas dan dana likuid lain. Terus yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktivitas tetap dan inventaris. Yang ketiga itu pendanaan kegiatan operasional. Yang keempat, penyaluran dana. Yang kelima itu investasi lain. Terus yang ketiga itu produk dan jasa Perum Pegadaian. Ada beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian, seperti yang pertama itu pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Misalnya itu pinjaman pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari 10.000 hingga 20 juta dengan jaminan benda bergerak seperti perhiasan, yang dimana seperti emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik dan sebagainya. Dengan prosedur inilah sangat mudah dan layanan pun lumayan cepat. Terus yang kedua itu penaksiran nilai barang jasa ini diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini tuh mempunyai peralatan penaksiran serta petugas-petugas itu sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Dan atas jasa penaksiran diberikan, Perum Pegadaian itu juga memperoleh penerimaan dari Perum Pegadaian itu juga memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Mutmainnah. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mutmainnah akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Syarifah bagian bagian D, E, F. Yang dimana bagian D, barang jaminan macam-macam barang yang dapat digadaikan meliputi 1. Emas. Emas merupakan salah satu jenis barang yang cukup umum dan banyak diajukan untuk menjadi barang jaminan gadai dalam melakukan pinjaman. Yang kedua itu sertifikat. Dokumen berharga juga dapat digadaikan seperti sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Nilai pinjaman dari menggadaikan sertifikat tanah ditentukan dari nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) serta seberapa strategis posisi tanah tersebut. Yang ketiga, kendaraan. Kendaraan berupa motor atau mobil menjadi salah satu jenis barang yang dapat dijadikan barang jaminan gadai. Nasabah dapat menggadaikan kendaraannya dengan menyertakan surat-surat kendaraan. Yang keempat, barang elektronik. Barang elektronik yang berharga seperti televisi, ponsel, kulkas, komputer, dan kamera dapat menjadi barang jaminan gadai. Prosedur pinjaman proses menggadaikan barang di penggadaian. Yang pertama, datang ke kantor penggadaian dan mengisi formulir gadai barang. Yang kedua, menyertakan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta barang gadai. Yang ketiga, proses pembuatan SBK. Yang keempat, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Petugas kasir akan memberikan uang pinjaman beserta dengan SBK kepada nasabah dilihat dari cara yang pertama, cara penaksiran mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Maka, barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapat pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang, diantaranya barang kantong, seperti emas. Petugas penaksir melihat harga pasar pusat HPP dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi
Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan beratnya. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran. Yang kedua, permata. Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata, dan petugas penaksir menentukan nilai taksiran. B. Barang gudang. Mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. Petugas penaksir melihat harga pasar setempat HPS dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Yang kedua, pemberian pinjaman nilai taksiran pada barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besar pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan presentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan presentase ini juga telah ditetapkan oleh Perum Penggadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%. 3. Pelunasan nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modal bunga dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Keempat, pelelangan adalah penjualan barang yang digadaikan dilakukan oleh Perum Penggadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal berikut terjadi. Pertama, pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Yang kedua, pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu peminjamannya karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah berupa A. Pokok pinjaman, B. Sewa modal atau bunga, C. Biaya lelang. Bagian F. Manfaat atau keuntungan usaha gadai. Manfaat atau keuntungan perusahaan penggadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yaitu 1. Waktu yang relatif singkat. Memperoleh uang yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhi, dan pihak penggadaian tidak mempersalahkan uang tersebut digunakan untuk apa aja. Jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selain keuntungan tersebut, manfaat yang bisa diperoleh nasabah adalah yang pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Perum Penggadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasil yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah pemeroleh jasa tertentu dari Perum Penggadaian, pelaksanaan misi Perum Penggadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh Perum Penggadaian digunakan untuk 1. Pembangunan semesta 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dana sosial 20%. Mungkin hanya ini saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bagi teman-teman di like, comment, and subscribe.